Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Proklamasi. Kira-kira apa sih yang terbesit di pikiran pemirsa ketika mendengar kata tersebut? Proklamasi, bagian dari sejarah besar bangsa Indonesia. Sebagaimana apa yang dikatakan Bung Karno, janganlah sekali-kali kita melupakan sejarah. Mari kita ulas sejarah proklamasi di Indonesia hanya di Napak Tilas. Halo pemirsa. Kembali lagi di Napak Tilas, jelajah masa lampau edisi proklamasi. Bersama saya Syafana Tujana dan rekan saya Muhammad Iqbal Hamidi yang akan menemani kalian pada edisi Napak Tilas kali ini. Jadi kita udah di mana nih, Nak? Sekarang kita ada di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Oke. Museum ini berada di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Menteng, Jakarta Pusat. Di tempat ini nih, Bal, proklamasi dirancang. Oh, yaudah kalau gitu kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Let's go, guys. Untuk bisa masuk ke dalam Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kita sebagai warga negara Indonesia hanya perlu membayar tiket masuk sebesar Rp2.000 saja untuk dewasa dan Rp1.000 untuk anak-anak. Sedangkan untuk warga negara asing dikenakan tarif jauh lebih besar, yaitu Rp10.000. Nah, pemirsa, sebelum memasuki museum, ada kalanya kita membaca peraturan yang ada di museum agar semua barang dan koleksi itu tetap terjaga. Museum ini tidak hanya memamerkan koleksi pada saat proklamasi dilaksanakan, tetapi ada pula koleksi-koleksi mengenai proses persiapan proklamasi hingga pasca proklamasi setelah dilaksanakan. Terdiri dari 2 lantai, museum ini dilengkapi juga dengan layar touchscreen yang interaktif dan informatif untuk para pemirsa Napak Tilas yang akan berkunjung ke museum ini. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 yang dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta di sebuah rumah di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta Pusat. Namun siapa sangka kalau naskah tersebut dibuat di hari yang sama, yaitu tanggal 17 Agustus 1945 pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat dengan memakan waktu 2 jam saja. Naskah proklamasi ini disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Subarjo di ruang makan Laksamana Maida. Naskah sebanyak 2 alinea yang penuh dengan pemikiran tersebut lalu diserahkan kepada Sayuti Melik untuk diketik. Nah, pemirsa sekalian, bisa dilihat ini adalah salah satu bentuk contoh teks proklamasi pada saat sebelum diketik dan masih ditulis tangan oleh Bung Karno. Nah, pemirsa sekalian, berbeda dengan yang tadi, yang ini adalah contoh teks proklamasi pada sesaat dia sudah diketik oleh Sayuti Melik. Selain adanya naskah teks proklamasi, di sini juga terdapat berbagai macam koleksi yang berkaitan dengan perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di museum ini juga ada guide yang bisa kalian tanya-tanya mengenai sejarah museum ataupun sejarah mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Penasaran kan apa aja fakta-fakta atau informasi yang bisa kalian dapat di museum ini? Yuk kita tanya ke guide-nya. Let's check this out. Baik, perkenalkan, nama saya Aidin Fitra. Sebagai tim edukasi atau biasa disebut sebagai edukator di Museum Perumusan Naskah Proklamasi,
yang bertugas untuk melayani pengunjung baik itu dalam pemanduan ataupun dalam berbagai kegiatan lainnya seperti adanya penempatan mahasiswa magang dan lain sebagainya. Kalau untuk jam kunjungan, museum ini buka setiap hari kecuali hari Senin sama hari libur nasional. Kami buka dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Ya, salah satu alasan kenapa bangunan ini dijadikan sebagai museum karena memang pada bangunan ini pernah terjadi suatu peristiwa bersejarah, yaitu di mana naskah proklamasi yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 itu ternyata dibuat atau dirumuskannya di bangunan ini. Tentang fakta yang menempati rumah ini atau bangunan ini, sebenarnya dari awal dibangun gedung ini tidak langsung ditempati oleh Maeda. Jadi gedung ini sudah didirikan dari tahun 1927. Nah, pihak pertama yang menempati itu adalah orang Inggris, dijadikan sebagai kantor konsulat jenderal ketika itu. Nah, sedangkan Bapak Tadashi Maeda atau Laksamana Muda Tadashi Maeda hanya menempati bangunan ini selama masa pendudukan Jepang. Nah, kebetulan peristiwa perumusan naskah proklamasi itu sendiri terjadi ketika bangunan ini ditempati oleh Bapak Tadashi Maeda. Untuk koleksi, karena memang bangunan ini terdiri dari 2 lantai, jadi untuk semua rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan perumusan naskah proklamasi itu kan semuanya terjadi di lantai 1. Nah, untuk koleksi semua barang-barang yang berkaitan dengan lantai 1 itu semuanya sudah replika. Karena memang ada space waktu yang cukup panjang antara Maeda terakhir kali menempati bangunan ini sampai akhirnya dijadikan museum. Nah, jadi Maeda terakhir menempati bangunan ini di tahun 1945, sedangkan kita berdiri sebagai museum itu baru di tahun 1992. Jadi dari 45 sampai 92 itu ada rentang waktu yang cukup jauh, dan ketika itu banyak pihak yang juga menempati bangunan ini sebelum akhirnya dijadikan museum. Jadi ketika bangunan ini mau dijadikan museum, pemerintah Indonesia menerima bangunan ini dalam keadaan kosong. Tapi tetap saja ketika mau dijadikan museum dilakukanlah kajian yang akhirnya kita mendapat sumber utama, yaitu mantan asisten rumah tangganya Maeda yang bernama Nyonya Satsuki Mishima. Itu langsung kita datangkan dari Jepang. Nah, berdasarkan arahan beliaulah tata ruang yang ada di lantai 1, koleksi yang ada di lantai 1 itu disesuaikan lagi dengan keadaan pada malam perumusan naskah proklamasi itu sendiri. Nah, kalau untuk fakta unik, biasanya yang paling menarik untuk pengunjung itu selain bangunan yang mempunyai nilai historis yang tinggi, itu di bagian belakang museum itu kita juga mempunyai yang namanya sebuah bunker atau ruang bawah tanah. Jadi bagian belakang museum itu ketika bangunan ini didirikan, ternyata bangunan ini juga dilengkapi dengan sebuah bunker yang fungsinya itu dulu dijadikan sebagai tempat untuk bersembunyi ataupun melarikan diri jika ada serangan dari pihak musuh biasanya. Nah, itu untuk daerah yang berada di pusat kota itu sudah jarang ditemukan spot-spot semacam itu, seperti bunker yang ada di tengah kota misalnya. Jadi pengunjung-pengunjung biasanya kalau kita arahkan untuk menuju bunker itu banyak yang antusias, dan bahkan ada yang berani untuk masuk ke dalam bunker tersebut. Oke pemirsa, itu dia informasi dan fakta-fakta yang menarik banget yang udah disampaikan sama Bapak Guide kita. Jadi gimana menurut kamu, Bal? Cukup menarik sih untuk dikunjungi museum ini, dan benar-benar banyak banget fakta-fakta yang bisa kita lihat sejarah-sejarah di Indonesia, apalagi terusus tentang teks naskah proklamasi. Nah, tapi sayangnya sesi kita udah habis untuk episode Napak Tilas kali ini. Iya, jadi untuk pemirsa yang mau lebih tahu ya, lebih lanjut nih mengenai gimana sih
proklamasi itu dirumuskan dan bagaimana sejarah-sejarahnya, bisa langsung datang aja ke Museum Perumusan Naskah Teks Proklamasi yang ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng. Saya Syafana Tujana bersama rekan saya Muhammad Iqbal Hamidi. Kita berdua pamit undur diri. Sampai Sampai jumpa. jumpa.